Halo Sobat Bismillah Official. Menikah menjadi salah satu penyempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan akan memberikan kebahagiaan bagi setiap pasangan yang semata-mata mengharapkan ridhonya. Di Indonesia, pernikahan beda agama menjadi salah satu fenomena yang kerap ditemui. Agama Islam secara terang-terangan melarang adanya pernikahan beda agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 yang mengandung arti, "Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba yang mukmin lebih baik dari hamba yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang mukmin wanita dengan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba yang mukmin lebih baik dari hamba yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu." Ayat ini mengingatkan agar pernikahan antara dua orang dengan keyakinan yang sama, yaitu muslim dengan muslim, lebih diutamakan karena kesamaan dalam iman dan tujuan hidup. Hal ini bertujuan untuk memastikan keharmonisan dalam hubungan pernikahan dan pendalaman dalam praktik agama. Hukum negara Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1. Dijelaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur menikah? Maka berpisahlah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikian hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Saat ini sedang viral tentang nikah beda agama yang disahkan oleh pengadilan negeri. Sementara fatwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pernikahan beda agama. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang pernikahan beda agama? Bukan pendapat saya, tentang dalam Al-Quran. La tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman. Wal abdun mu'minun, hamba sahaya kalau dia beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, daripada orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun mengagumkan kamu hartanya, bangsawan, kaya, punya jabatan dan lain sebagainya. La tunkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah hai laki-laki kamu menikahi perempuan yang beda agama. Wala amatun musyrik mu'minatun, perempuan yang berkulit hitam hamba sahaya, khairun min musyrikatin. Wala abdun wala amatun mu'minatun, perempuan yang hamba sahaya berkulit hitam miskin susah melarat, khairun, lebih baik, min musyrikatin, daripada seorang perempuan yang berbeda agama. Walau a'jabatskum, walaupun dia menarik, menakjubkan bagi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jaga anaknya. Kalau sudah nampak bergaul, jangan sampai dia jatuh cinta, nanti dia menjadi melawan. Semua berawal dari percikan-percikan api di lalang yang kering, cepat padamkan. Siapa itu? Teman saya kuliah mah beda agama, berteman, hati-hati. Nanti betapa banyak disebabkan oleh pertemanan dan persahabatan. Bergaul, berteman, tak masalah. Tapi kalau sudah sampai pada pernikahan, na'udzubillah. Apa hukum orang yang nikah berbeda agama, tinggal satu rumah sebagai pasangan suami istri, maka selama itu dia berzina. Kalau satu hari dia hubungan kelaminnya 3 kali berzina. Zina pagi, berzina siang, berzina sore, macam makan obat. Zina. Sampai akhirnya dia mati,
maka dia mati. Kalau dia tidak murtad, maka dia pelaku dosa besar, neraka jahanam. Kalau sampai dia murtad, maka dia tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tidak Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setelah anaknya besar, dia sadar, dia taubat, lalu kemudian dia bersyahadat, balik ke Islam, diterima. Lalu kemudian dia tidak pernah murtad, hanya sekedar berzina, dia tinggalkan istrinya yang tak Islam atau dibawanya masuk Islam. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat sama seperti tak berdosa. Dia ajaknya istrinya masuk Islam, anaknya semua masuk Islam. Oh, bagus sekali. Mu'allaf semuanya, ulang dari nol.